Bu Bu Siril. Metrin tuh masuk. Ya Pak. Iya Pak. Bu Metrin bagus, jaga kesehatannya tuh, kelihatan ceria. Iya, wajib. Iya. Enak sekali di 70 luas sekali ya Pak. Luas. Bikin apa aja bisa itu Pak. Tuh, ada tanam kangkung. Tanam kangkung. Iya. Ada cabai. Kolamnya banyak, ada burung. Pohon-pohon. Enak sekali. Bu Siril nanti difoto dan direkam ya Bu? Iya, tadi udah direkam sama Pak Aris kalau nggak salah Bu. Oh iya. Foto-fotonya juga kita butuh nanti ya, karena kita akan laporan sekolah kolaborasi. Ya. Kita mulai rintis dari hal-hal yang mudah aja Bu. Iya, betul Pak. Hal ringan, contohnya tepat waktu. Ya. Dan waktu itu penting, kita dari dulu terbiasa menghargai yang terlambat soalnya. Iya. Sekarang kita hargai orang yang tepat waktu. Hah? Iya. Iya, harus diubah. Iya, harus diubah mindset-nya. Mindset kita itu harus berubah. Kalau kita tidak merubah mindset, ya terus-terusan akan seperti itu. Iya. Tidak lagi menggunakan mindset, ini kan diundang jam 7.30, paling mulainya jam 9. Nggak ubah itu. Diundang jam 7.30, ya usahakan datang jam 7.30 lah minimal. Bu Leli udah datang belum itu? Udah Pak. Bu Leli selalu sebelum waktu dia sudah hadir Pak. Iya. Kayak Bu Metrin. Alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan saya enggak tersindir. Bapak Ibu yang saya hormati, ya. Kita mulai saja ya Bapak Ibu. Waktu sudah menunjukkan pukul 8:10. Kita sudah molor 40 menit. Di HP saya 14 menit. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas berkah dan rahmat-Nya, kita dapat melaksanakan rapat kerja sekolah dan in-house training kolaborasi tahun pelajaran 2021-2022 secara virtual. Yang terhormat pengawas paket wilayah 2, Bapak Iwan. Yang saya hormati pengawas paket wilayah 2, Ibu Dr. Anda Leli Indra Laksmi M3D. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Negeri 41, Ibu Dr. Anda Metrin FVV MPD. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Sumbangsih, Bapak Aris Irawan SE. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 41 Jakarta. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Sumbangsih. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkanlah saya menyampaikan rangkaian acara pagi ini sebagai berikut. Acara akan diawali dengan pembukaan, kemudian sambutan pengawas paket wilayah 2, sambutan Kepala SMP Negeri 41, pembacaan doa, dan penyampaian materi yang pertama, program sekolah penggerak. Baik Bapak Ibu, marilah kita buka acara pagi ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
Acara yang pertama, sambutan dari pengawas paket wilayah 2 kepada Ibu Dr. Anda Lelil Indra Laksmi MPD, kami persilahkan. Pada Ibu Leli, kami persilahkan. Berikutnya, sambutan dari pengawas paket wilayah 2, Bapak Iwayan Swasta MPD. Kepada Bapak Iwayan Swasta MPD, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 41, yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Sumbangsih, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 41 dan Sumbangsih, yang saya hormati rekan saya Ibu Leli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan buat kita semua. Salam Rahayu. Nama saya Iwe Swastawa, bukan Iwayan Swasta, bukan. Iwayan Swastawa. Terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ulangi apa yang sudah saya sampaikan kemarin. Sekolah kolaborasi ini sangatlah penting dan harus kita lakukan. Bapak Ibu semua, seperti yang saya sudah sampaikan kepada Kepala Sekolah dan Ibu Leli kemarin, bahwa untuk mengembangkan sekolah kolaborasi hanya dua filosofi yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kita kembangkan sekolah kolaborasi ini dengan konsep duit dan kompak. Kalau kemarin kepala sekolah sudah tahu, biar Bapak Ibu guru tahu dari narasumbernya langsung, saya akan bahas itu. Apa itu kolaborasi dengan duit dan kompak? Duit yang saya maksudkan adalah D-nya doa. Mari kita biasakan hidup kita, karena yang segala-galanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita senantiasa mendekatkan diri kepada beliau, biar kita senantiasa diberi kemudahan-kemudahan dalam melakukan aktivitas apapun. Jadi D-nya doa. U-nya usaha. Mari kita berusaha sungguh-sungguh melaksanakan program kolaborasi ini dengan baik. Usaha dengan maksimal. Dari hal-hal kecil. Misal, berdoa itu hal kecil. Ketika mulai pembelajaran, ayo kita coba mulai pembelajaran yang menginspirasi. Membuat anak-anak kita terinspirasi. Seperti guru saya dulu, Pak Dwijo. Selalu sebelum mulai proses pembelajaran, beliau ngajak, mari anak-anak kita berdoa menurut tata cara kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai berdoa, Pak Dwijo nanya, apakah wajib menjawab, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, pintar, pintar, pintar. Sebanyak 3 kali kita disuruh ngomong pintar, pintar. Kalau kita ikut Pak Dwijo itu 1 tahun, maka dari hari Senin sampai hari Sabtu kita selalu bilang pintar, pintar, pintar 3 kali. Menyebut Allahu Akbar 3 kali. Sampai setahun. Itu sangat membekas di hati anak-anak. Usahakan kita disiplin waktu. Hal kecil. Kecil banget itu.
tapi dampaknya besar. Ya, jadi duit yang saya maksud D-nya doa, U-nya usaha, I-nya inisiatif sendiri dan ikhlas melakukannya. Kitalah yang mempunyai inisiatif untuk berdoa dan berusaha belajar dan belajar. Supaya kita tidak ketinggalan. Ya. I-nya inisiatif dan ikhlas melakukannya. T-nya tekun nih, tekun. Hari ini disiplin, besok enggak. Hari ini pakai masker, besok enggak. Hari ini pakai masker, besoknya ketemu orang lain enggak pakai masker. Itu enggak disiplin, enggak tekun pakai maskernya. Ya. Jadi yang pertama, ayo sekolah kolaborasi ini kita bentuk dengan konsep duit dan kompak. Duitnya sudah saya jelaskan, sekarang kompaknya. Kompak yang saya maksudkan adalah K-nya komunikasi. Ayo kita berkomunikasi baik dengan siapa saja, dengan bahasa yang enak, dengan kata-kata yang positif, dengan kata-kata yang empatik. Jangan biasakan sekarang mindset kita rubah, jangan biasakan mengeluarkan kata-kata yang negatif. Bodoh kamu, bandel kamu, nakal kamu, itu semua kata-kata negatif. Tidak perlu kita ucapkan itu. Kalau ada anak terlambat, anak pintar, kenapa terlambat? Ada apa? Nah, menyapanya seperti itu, Pak. Bapak Ibu yang saya hormati, K-nya komunikasi, O-nya optimis. Bapak Ibu semua di dalam sekolah kolaborasi ini harus optimis bahwa sekolah kolaborasi ini akan berjalan dengan baik dan menghasilkan hal-hal baik. Optimislah Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu bisa membentuk anak-anak yang hebat. Optimislah Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu bisa melahirkan anak-anak yang luar biasa. Jadi, K-nya komunikasi, O-nya optimis, M-nya melayani. Ayo, hadirkan dalam diri kita sifat melayani dengan tulus. Melayani siapa saja. Ayo kita katakan, saya siap melayani siapa saja. Baik orang tua yang datang pakai sendal jepit, maupun orang tua yang pakai mercy, senyum kita sama. Tidak pernah membedakan senyum orang yang pakai mercy dengan orang yang pakai sendal jepit. Ada bapak orang tua datang bawa tentengan Kentucky, wah senyum-senyum baik. Ketika ada orang tua hanya udah cemberut, udah acak-acakan, udah baunya nggak sedap, wah kita juga ikut cemberut. Jangan. Sifat kita adalah melayani siapa saja. Karena semuanya adalah ciptaan Allah yang Maha Suci. K-nya komunikasi, O-nya optimis, M-nya melayani, kompak. P-nya profesional dan pembelajar. Jadikan diri kita orang yang profesional dalam bekerja dan terus jadi pembelajar. Setelah itu, A-nya akuntabel. Jadikanlah diri kita orang yang bisa dipercaya dan tidak senang menyalahgunakan kepercayaan. Kalau kita sudah dipercaya oleh orang tua murid, sudah dipercaya oleh anak, maka semuanya akan mudah. Ayo, tampilkan diri kita sebagai guru, sebagai sekolah yang bisa dipercaya. Kemudian K-nya kebersamaan. Semua yang kita lakukan adalah untuk kebersamaan kita semua. Semuanya harus mau bekerja sama dan sama-sama bekerja. Ingat, bekerja sama dan sama-sama bekerja. Bukan seperti Idul Adha. Bekerja samanya mau, tapi bekerjanya nggak mau. Jangan. Ya. Ini barangkali Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan yang sedikit ini, kalau seandainya kita semua bisa mengimplementasikan konsep duit dan kompak ini, insya Allah apa yang kita programkan, apa yang ingin kita lakukan bisa berjalan dengan baik. Baik dalam kehidupan sehari-hari, kalau ini kita terapkan juga, pasti penuh keberhasilan. Karena saya sudah membuktikannya.
Saya mantan pembantu rumah tangga, tukang angon bebek. Alhamdulillah bisa bergaul dan sama-sama belajar dengan Bapak Ibu semua. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati. Yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Selamat melaksanakan raker. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Iwayan Swastawa MPD. Semoga kita semua dapat mengimplementasikan duit dan kompak dalam profesional pekerjaan kita sehari-hari. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan sambutan berikutnya dari pengawas paket wilayah 2 kepada Ibu Dr. Anda Leli Indra Laksmi MPD. Apakah sudah siap Ibu? Ya. Terima kasih. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku juga raker sambutan di situ. Keluarga besar SMP Sumbangsih dan keluarga besar SMP 41 yang saya cintai. Selamat pagi, pagi, semangat selalu, ya. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi sidni ilma warzuqni fahma amin. Bapak Wayan, Pak Ibu Bu Metrin ya, dan Pak Aris, Bapak Ibu guru yang kami cintai, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesehatan yang prima dan semoga keluarga besar kita yang sudah berpadu makin serasi, makin harmonis dengan kolaborasinya. Untuk tahun ajaran baru ini tentunya kita masing-masing sekolah akan mengadakan evaluasi tahun lalu, apa yang sudah baik, apa yang sudah kita capai dengan baik akan kita pertahankan, dan mana-mana yang kurang kita harapkan semakin ditambah bekerjanya, semakin disempurnakan, dan untuk tahun yang akan datang supaya lebih baik lagi. Pertama, untuk sekolah itu diperlukan KTSP. Jadi KTSP supaya cepat disusun, biasanya 10 Agustus itu sudah di meja Kasudin ya, untuk ditandatangani, sebelumnya diverifikasi oleh pengawas. Itu rohnya sekolah. Jadi KTSP itu yang utama, apa visi misi yang ada yang akan kita capai terrangkum dalam KTSP tersebut. Yang kedua, untuk pembagian jam mengajar, tugas-tugas semuanya harus sudah paku dan semuanya ada pos-posnya, seksi-seksinya, yaitu bagi kesiswaan, sarpras dan sebagainya itu sudah dibagi petugas-petugasnya. Nah, untuk itu supaya dengan kolaborasi ini semakin mantap bekerjanya di tahun 2021-2022. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Anda Leli Indra Laksmi, MPD. Berikutnya adalah sambutan dari Kepala SMP Negeri 41. Kepada Ibu Dr. Anda Metrin, FIV, MPD, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. 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 Semangat pagi, pagi, luar biasa. Siap. Luar biasa. Baik. Bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat pengawas SMP Sumbangsi, Ibu Dr. Anda Leli Indra Laksmi, MPD, yang cantik, baik hati. Yang terhormat pengawas SMP Negeri 41, Bapak Iwe Swastawa, MPD, yang bersemangat, kemudian hebat. Yang saya hormati Kepala SMP Sumbangsi, Bapak Aris Setiawan, Aris Irawan SE, yang kali ini menyiapkan kegiatan ini untuk kita semuanya. Yang saya hormati keluarga besar SMP Sumbangsi, yang saya hormati keluarga besar SMP Negeri 41 Jakarta. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena nikmat sehat, panjang umur yang diberikan kepada kita semuanya di masa PPKM ini, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang dilaksanakan dari tanggal 2 Juli sampai 10 Juli 2021, kita masih bisa bertatap maya secara sinkronus dalam rangka rapat kerja kolaborasi antara SMP Negeri 41 Jakarta dengan SMP Sumbangsih Jakarta. Kolaborasi antara SMP Negeri 41 dan SMP Sumbangsih merupakan pelaksanaan kegiatan strategis daerah atau KSD nomor 37 yang pelaksanaannya dipantau oleh Dinas Pendidikan dan Pemda DKI Jakarta. Kolaborasi ini telah dilaksanakan dari tahun 2019 sebelum pandemi COVID-19 dan terus dilaksanakan walaupun masa pandemi. Ini artinya bahwa kolaborasi untuk terus meningkatkan mutu sekolah, mutu kedua sekolah tidak boleh terhenti. Kolaborasi telah dilaksanakan di antaranya peningkatan kompetensi peserta didik, yaitu belajar matematika bersama, bedah kisi-kisi ujian nasional. Peningkatan kompetensi keterampilan peserta didik di antaranya adalah latihan tari saman bersama, latihan gabungan pramuka, latihan paskibra. Peningkatan kompetensi profesional guru di antaranya adalah pelatihan penggunaan Google Classroom, pelatihan membuat video pembelajaran. Dan pelatihan-pelatihan berikutnya akan terus ditingkatkan di kolaborasi kedua sekolah di bidang lainnya di tahun-tahun ini dan tahun yang akan datang. Semoga SMP Negeri 41 dan Sumbangsih bisa bersinergi sesuai dengan tema raker kita pada hari ini, bergerak serentak, maju bersama, wujudkan profil pelajar Pancasila di sekolah. Semoga bisa terwujud tema dari raker kita pada hari ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan selamat berapat kerja kolaborasi. Semoga kita bisa mencapai apa yang kita harapkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh.
Terima kasih kepada Ibu Dr. Anda Metrin FIV MPD. Semoga kita selalu tetap bisa berkolaborasi pada bidang-bidang dan program-program berikutnya. Baik, acara berikutnya adalah pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Denny Ardi MAG. Kepada Bapak Denny Ardi MAG kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu yang saya hormati, yang saya muliakan, mari sama-sama kita bermunajat, kita tundukkan kepala kita sejenak untuk sama-sama berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang non-Muslim, berdasarkan kepercayaan masing-masing, kita niatkan mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan baik, dengan sempurna, dan ilmu yang kita dapatkan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk anak didik kita. Dan kita niatkan yang kedua, mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir, kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang Muslim diharapkan untuk bisa mengaminkan doa saya, bagi yang non-Muslim bisa berdoa menurut kepercayaan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma anfa'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar was suyuf al mukhtalifata was syada'ida wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina khassah wa min buldanil muslimin 'amah ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna saghara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada Bapak Denny Ardi MAG. Semoga doa yang kita panjatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu, kita masuk acara berikutnya yaitu penyampaian materi program sekolah penggerak oleh Ibu Yulia Cyril Artia SPD. Kepada Ibu Yulia Cyril Artia SPD kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kembali ya atas waktu yang diberikan kepada saya. Mungkin di sini saya hanya sekedar sharing apa yang saya peroleh ketika saya mengikuti pelatihan tentang sekolah penggerak. Sebelum saya masuk, ingin sedikit cerita sedikit. Kalau di SMP 41 yang mengikuti pelatihan untuk sekolah penggerak itu ada sekitar 10 guru yang nantinya akan mengajar di kelas 7 menggunakan kurikulum operasional satuan pendidikan atau sekolah penggerak ya. Kebetulan saya yang diminta untuk menyampaikan program sekolah penggerak di tahun ini. Nanti kalau ada hal-hal yang kurang, mungkin teman-teman saya yang sudah mengikuti pelatihan dapat menambah atau memberikan pencerahan ya, yang biar lebih jelas. Baik, saya sebelumnya mau share screen terlebih dahulu. Belum bisa dilihat ini. Belum kali. Tunggu aja. Dia nggak dapat KJP? Enggak.
Soalnya ada swasta bisa yang tidak bayar juga. Baik, Bapak Ibu semua sudah tampak ya? Iya, Bu. Terima kasih. Saya mulai saja. Program Sekolah Penggerak 2021. Sebelum kita mengenal apa sih sekolah penggerak tersebut, kita lebih dulu mengenal visi pendidikan Indonesia terlebih dahulu. Visi pendidikan Indonesia yaitu mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya profil pelajar Pancasila. Nah, di sini tertera ada kata-kata profil pelajar Pancasila. Apa sih sebetulnya profil pelajar Pancasila? Sebetulnya ini bukan hal yang baru, mungkin hanya berganti sedikit nama ya. Kalau dulu mungkin berkarakter gitu ya. Nah, kita kenal dulu apa sih profil pelajar Pancasila itu. Nah, profil pelajar Pancasila itu memuat 6 aspek ya, ada 6. Di antaranya adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Selanjutnya adalah mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Profil pelajar Pancasila ini adalah nanti menjadi SNP ya, tujuan dari pendidikan nasional yang dijadikan visi pendidikan di Indonesia. Nah, sehingga visi pendidikan Indonesia dapat kita katakan seperti ini. Kita jabarkan visi pendidikan Indonesia adalah mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Jadi, pada kurikulum ini, Sekolah Penggerak, tujuannya adalah kita nanti meluluskan pelajar-pelajar yang memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, untuk mencapai profil pelajar Pancasila, dibutuhkan suatu katalis ya. Nah, Sekolah Penggerak ini merupakan katalis untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia. Apa sih Sekolah Penggerak itu? Sekolah Penggerak merupakan sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila yang mencakup kompetensi dan karakter yang diawali dengan SDM yang unggul dari kepala sekolah dan guru. Untuk itu, maka diadakan suatu pelatihan ya, pelatihan-pelatihan untuk Sekolah Penggerak, mempersiapkan Sekolah Penggerak, kepala sekolah diadakan pelatihan, diadakan coaching ya. Begitu juga dengan beberapa guru juga diadakan pelatihan. Nah, berikutnya program Sekolah Penggerak akan mengakselerasi sekolah untuk bergerak 1 sampai 2 tahap ya, lebih maju dalam waktu 3 tahun ajaran. Jadi durasi program ini itu 3 tahun ajaran. Program Sekolah Penggerak itu kolaborasi Kemdikbud dan pemerintah daerah, diikuti oleh seluruh jenjang dari PAUD, SD, SMP, SMA, SLB, baik negeri maupun swasta. Nah, kondisi awal maksudnya di sini adalah di sekolah-sekolah tidak untuk melaksanakan sekolah penggerak itu bukan sekolah unggulan, tetapi semua sekolah baik negeri ataupun swasta itu bisa mengikutinya. Dari mulai tahap awal itu berarti masih belum sesuai dengan target mungkin. Nah, sampai durasi waktunya adalah 3 tahun. Dan diharapkan setelah 3 tahun ajaran, nanti di tahap keempat itu sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Kementerian Pendidikan. Adapun yang diharapkan adalah setelah 3 tahun pada tahap terakhir nanti, tahap keempat, itu diperoleh hasil belajar di atas level yang diharapkan. Kalau diharapkan, tujuan utamanya adalah untuk meluluskan
para pelajar yang memiliki profil pelajar Pancasila, nah ini sudah bisa dihasilkan sesuai dengan harapannya. Nah, lingkungan belajarnya diharapkan setelah terbiasa melaksanakan sekolah penggerak, diharapkan aman, nyaman, inklusif, dan menyenangkan. Pembelajarannya pada sekolah penggerak itu berpusat pada murid, student oriented ya. Jadi kita melaksanakannya itu sesuai dengan kebutuhan, sesuai nanti dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, untuk refleksi diri dan pengimbasannya, perencanaan program dan anggaran berbasis refleksi diri, refleksi guru dan perbaikan pembelajaran terjadi, dan guru dan kepala sekolah melakukan pengimbasan. Nah, kalau di sekolah penggerak ini refleksi diri dan pemantauan dilaksanakan terus-menerus, sehingga nanti akan menjadi suatu pembiasaan diri. Nah, berikutnya, program sekolah penggerak terdiri dari 5 intervensi yang saling terkait dan tidak bisa dipisahkan. Dari sekolah penggerak ini ada 5 yang saling berkaitan. Yang pertama itu pendampingan konsultatif dan asimetris. Ini sudah dilaksanakan ya, merupakan program kemitraan antara Kemdikbud dan pemerintah daerah, di mana Kemdikbud memberikan pendampingan implementasi sekolah penggerak. Ini sudah berjalan. Nah, yang berikutnya, yang kedua adalah penguatan SDM sekolah. Jadi sebelum sekolah penggerak itu dilaksanakan, sebelumnya adalah SDM sekolah dikuatkan terlebih dahulu, makanya diberikan coaching pelatihan ya, penguatan dari kepala sekolah, pengawas sekolah, penilik, dan guru melalui program pelatihan dan pendampingan intensif atau coaching one-to-one dengan pelatih ahli yang disediakan oleh Kemdikbud. Ini juga beberapa sudah berjalan, ada yang sedang berjalan. Berikutnya yang ketiga adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, di sini nanti yang perlu kita garis bawahi paradigma barunya seperti apa. Pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter. Sebetulnya ini juga bukan hal baru karena sekolah penggerak itu bukan merupakan kurikulum baru, bukan ya, tapi meneruskan apa yang sudah ada di kurikulum yang lama. Jadi ini menyempurnakan, diambil dari inisiasi-inisiasi kurikulum sebelumnya. Kalau kita mendengar kompetensi, karakter, itu di Kurtilas pun juga sudah ada. Nah, ini dikuatkan kembali. Jadi bukan kurikulum yang baru, tetapi adalah penyempurnaan, melanjutkan dari kurikulum sebelumnya. Penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila melalui kegiatan pembelajaran di dalam dan di luar kelas. Nanti ada yang terbaru di sini dari paradigma baru. Berikutnya adalah yang keempat, perencanaan berbasis data, manajemen berbasis sekolah, perencanaan berdasarkan refleksi diri sekolah. Jadi ketika perencanaan di sekolah itu berasal dari refleksi diri, dari segala aspek di sekolah itu dilibatkan dan nanti dibuat suatu perencanaan berbasis data. Dan yang terakhir adalah digitalisasi sekolah. Penggunaan berbagai platform digital bertujuan mengurangi kompleksitas, meningkatkan efisiensi, menambah inspirasi, dan pendekatan yang customized. Di sini, di digitalisasi sekolah, sudah ada beberapa platform yang sudah dipakai. Kalau nggak salah itu Siplah ya, digunakan oleh TU biasanya untuk barang-barang dan lain-lain tuh ya, aplikasi. Nah, rencananya ada nanti kementerian akan mengeluarkan platform buat guru. Itu kalau nggak bulan Juli, bulan Agustus, tapi sampai sekarang belum, kita tunggu aja informasi lebih lanjut. Nanti ada platform buat guru dan lain-lain, digitalisasi sekolah. Nah, ini adalah 5 intervensi yang saling terkait tentang program sekolah penggerak. Nah, berikutnya kita membahas tentang paradigma baru tadi yang poin ketiga. Nah, di sekolah penggerak itu fokus kita adalah meluluskan pelajar yang memiliki nanti kelulusannya adalah memiliki profil pelajar Pancasila yang ada 6 aspek tadi. Itu dapat dilaksanakan dengan melalui 2 tahap, yaitu mata pelajaran dan pembelajaran berbasis proyek. Nah, maksudnya apa di sini?
mata pelajaran itu konten seperti biasa, Bapak Ibu kalau di Kurtilas ya mengajar seperti biasa gitu. Tetapi di sini guru diberikan keleluasaan memilih perangkat ajar sesuai kebutuhan dan capaian pembelajaran disederhanakan. Siswa memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Itu dari segi konten mata pelajaran. Nah, yang kedua adalah pembelajaran berbasis proyek. Jadi, pembelajaran berbasis proyek ini adalah suatu aplikasi ya untuk membiasakan nanti siswa-siswa itu terbiasa memiliki profil pelajar Pancasila tadi. Dengan berbasis proyek diharapkan anak-anak nanti terbiasa untuk berpikir kreatif, bergotong royong, berkolaborasi dengan teman-temannya, terus mandiri, bisa menyelesaikan sesuatu permasalahan ya, membuat proyek gitu, bernalar kritis, dan yang paling penting adalah dengan kejujuran, dengan usaha itu dapat menelurkan atau menghasilkan pelajar yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, ini adalah paradigma baru yang dilaksanakan pada sekolah penggerak. Tadi ada konten, mata pelajaran, dan berbasis proyek. Nah, di sini berbasis proyek itu adalah berorientasi pada pengembangan karakter tadi yang profil pelajar Pancasila yang tadi ya, dan kompetensi umum. Untuk muatan lokal bisa dikembangkan sesuai dengan isu nasional dan global. Ini adalah paradigma baru yang dikembangkan oleh Kemdikbud. Selanjutnya, siapa saja sih yang berperan dalam program sekolah penggerak? Semua pihak berperan dalam sekolah penggerak. Dari mulai Pemda, ini platform teknologi itu sebagai pendukung nanti dalam pembelajaran, dan komite orang tua pemangku kepentingan. Mitra, biasanya ini di SMK ini yang membutuhkan mitra banyak, dan kita kalau di SMP, di SD juga bisa bermitra dengan lingkungan sekitar. Misalkan kalau di 41 misal kita dekat rumah sakit hewan, ada dekat PLN gitu ya, kita bisa bermitra dari berbagai bidang. Misalkan kalau dengan PLN dari keamanan dan lain-lain, rumah sakit hewan bisa kita bermitra untuk bekerja sama bagaimana mungkin di bidang mapel IPA dan lain-lain, bisa kita mengembangkan itu sebagai mitra. Berikutnya, pelatih ahli dan pengawas. Pelatih ahli melakukan pendampingan kepala sekolah, sedangkan pengawas mendapatkan pelatihan dan pendampingan. Kepala sekolah berkolaborasi dalam community of practice dengan kepala sekolah penggerak lainnya. Jadi di kepala sekolah juga ada beberapa sekolah-sekolah lain untuk berkolaborasi biar untuk bukan menyamakan ya, untuk perubahan-perubahan yang ada. Kepala sekolah mendapatkan pelatihan manajemen dan instruksional leadership. Sedangkan komite pembelajaran guru dipilih oleh kepala sekolah untuk membantu pembelajaran guru menjadi fasilitator pembelajaran guru. Ini bisa terdiri dari guru yang dipilih untuk mengimbaskan kepada guru-guru yang lain. Guru akan menggunakan platform pembelajaran mandiri. Dan tadi yang saya bilang digitalisasi sekolah, kita tunggu dari kementerian kapan rilisnya, karena sampai saat ini belum ada info lagi. Menerapkan prinsip dan pengajaran dan penilaian yang efektif. Dan yang terakhir adalah siswa atau murid ya, akan menggunakan pembelajaran dengan paradigma baru tadi. Ada dua aspek yang penting tadi ya, mata pelajaran dan proyek. Pembelajaran intrakurikuler dan terdiferensiasi, proyek kokurikuler lintas mata pelajaran yang berorientasi pada pengembangan karakter dan kompetensi umum. Untuk proyek ini nanti bisa berkolaborasi dengan beberapa mapel. Jadi untuk tidak memberatkan siswa, karena kalau di SMP itu dalam setahun bisa diharapkan bisa membuat 3 proyek, minimal 3 proyek untuk dikerjakan ya anak-anak. Nah, untuk temanya itu sudah disiapkan oleh kementerian. Ada 7 tema proyek yang bisa bisa dipraktekkan nanti ya sama siswa-siswi di sekolah.
Nah, selanjutnya, sekolah penggerak adalah bagian dari ekosistem pendidikan di jangka panjang. Semua sekolah akan menjadi sekolah penggerak. Nah, mungkin saat ini hanya beberapa sekolah di Jakarta itu dilaksanakannya Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Belum semuanya. Nah, nanti tahun berikutnya akan selalu bertambah sekolah penggerak dan pada akhirnya di Indonesia semuanya akan menjadi sekolah penggerak. Itu adalah harapannya. Seperti waktu kita mendapatkan kurikulum 2013, dari mulai sedikit lama-lama seluruh Indonesia sudah menggunakan Kurtilas. Begitu juga dengan sekolah penggerak, tahapannya adalah seperti itu. Selanjutnya, manfaat apa sih yang bisa kita ambil untuk sekolah? Manfaatnya adalah dapat meningkatkan hasil mutu pendidikan dalam kurun waktu 3 tahun ajaran, meningkatnya kompetensi kepala sekolah dan guru, percepatan digitalisasi sekolah, kesempatan untuk menjadi katalis perubahan bagi sekolah lain, dan percepatan pencapaian profil pelajar Pancasila. Jadi ini adalah beberapa manfaat yang bisa diperoleh buat sekolah yang melaksanakan sekolah penggerak. Tadi adalah gambaran umum tentang sekolah penggerak ya. Apa itu sekolah penggerak, bagaimana tahap-tahapannya, dan paradigma baru apa yang ingin dikembangkan. Untuk lebih jauhnya lagi, kita mengenal kerangka kurikulumnya sekolah penggerak. Kerangka kurikulum sekolah penggerak itu tadi yang saya bilang awalnya adalah yang terpenting adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Kenapa? Karena kurikulum bersifat dinamis sehingga harus selalu dikembangkan seiring dengan kebutuhan perkembangan zaman, maka perlu pembelajaran dengan paradigma baru. Paradigma barunya tadi ya, yang saya bilang ada 2 aspek tadi dari mata pelajaran dan proyek. Dan kerangka dasar kurikulumnya, salah satu prinsip pembelajaran dengan kurikulum sekolah penggerak adalah adanya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan satuan pendidikan. Jadi ada pembagian jelas antara pemerintah pusat dan satuan pendidikan. Apa sih kewenangannya? Nah, kita lihat kewenangannya, pembagiannya adalah sebagai berikut. Pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk menetapkan, yang pertama adalah struktur kurikulum, itu pusat yang menentukan. Nah, yang kedua, profil pelajar Pancasila, tadi yang memiliki 6 hal yang harus dicapai tadi ya. 3, capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran nanti ini penggantinya KI dan KD ya, capaian pembelajaran. Nah, yang keempat adalah prinsip pembelajaran dan asesmen. Itu yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Sedangkan kita sekolah, satuan pendidikan, itu memiliki kewenangan untuk menyusun visi, misi, dan tujuan sekolah. Kebijakan sekolah terkait kurikulum, pembelajaran, dan asesmen. Jadi, pembagiannya jelas, mana yang ditentukan oleh pusat dan mana yang ditentukan oleh sekolah. Berikutnya, kita bisa melihat kerangka kurikulumnya yang berwarna abu-abu ini ya. Itu ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dari mulai tujuan pendidikan nasional yang akan melahirkan pelajar dengan profil pelajar Pancasila, terus sama SKL juga, standar kompetensi lulusan, yang akan terbagi menjadi standar isi, standar proses, standar penilaian, dan standar lainnya. Dari standar proses ini yang akan dikembangkan adalah capaian pembelajaran, struktur kurikulum, dan prinsip pembelajaran dan asesmen. Ini yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Jadi kita nanti tinggal memakai dan membreakdown-nya menjadi beberapa tujuan-tujuan pembelajaran. Sedangkan untuk bagian yang di bawah ini adalah fleksibilitas atau dinamis ya, yang menentukan adalah pihak sekolah sendiri. Contoh perangkat ajar itu nanti ada buku teks pelajaran, bahan ajar, modul ajar, mata pelajaran, dan proyek profil pelajaran Pancasila. Satuan pendidikan mengembangkan kurikulum operasional berdasarkan kerangka dan struktur kurikulum sesuai karakteristik satuan pendidikan. Nah, ini nanti yang membuat adalah satuan pendidikan sekolah masing-masing, bisa berisi visi dan misi satuan pendidikan, profil pelajar khas satuan pendidikan, konteks dan kebijakan lokal.
kurikulum operasional di satuan pendidikan, perangkat ajar yang dikembangkan secara mandiri. Ini yang ditentukan oleh sekolah masing-masing. Jadi kewenangannya seperti itu. Yang di bagian atas itu adalah pusat yang menentukan, sedangkan yang di bagian bawah adalah satuan pendidikan itu sendiri. Berikutnya kita membahas tentang struktur kurikulum. Kalau tadi kita sudah tahu kerangka kurikulumnya, sekarang kita mengetahui struktur kurikulum tentang sekolah penggerak. Sebetulnya ada dari mulai SD, PAUD, SD, SMP, SMA dan SMK ya. Ada, cuman saya ambil aja ya karena kita tingkatnya SMP. Saya ambil di sini yang SMP. Terdapat beberapa perubahan struktur kurikulum dibandingkan dengan kurikulum 2013. Kalau dalam kurikulum 2013, informatika sebagai mata pelajaran pilihan, pertimbangan ketersediaan gurunya. Tetapi pada kurikulum operasional atau di sekolah penggerak ini, arah perubahan pembelajarannya, pelajaran informatika sebagai mata pelajaran wajib. Jadi bukan pilihan lagi, tetapi wajib. Sedangkan untuk permasalahan ketersediaan guru, guru yang mengajar tidak harus memiliki latar belakang pendidikan informatika. Buku guru disiapkan untuk membantu guru-guru pemula dalam mata pelajaran ini. Jadi tidak harus guru TIK ya. Tetapi guru mata pelajaran lain bisa mempelajarinya terlebih dahulu. Karena TIK sudah menjadi mata pelajaran wajib di SMP. Itu salah satu perubahan terkait struktur kurikulum di SMP. Nah, selanjutnya kita lihat jam pelajarannya ya, JP-nya ya. Nah, di sini sebetulnya di antara Kurtilas dengan sekolah penggerak untuk alokasi waktu mata pelajaran tidak ada perubahan, tetap sama. Cuman di sini kita lihat ya, di bagian ini kurikulum 2013. Kurikulum 2013-nya ini, dan yang di samping adalah sekolah penggerak. Tidak ada perubahan jamnya, hanya ketika di sekolah penggerak itu dipecah ya, dibagi dua bagian, yaitu antara mata pelajaran dengan proyek. Contohnya di sini, kegiatan reguler di sekolah penggerak, yang semula 108, di sekolah penggerak tetap 108 jam per tahun tetap. Ini untuk pendidikan agama Islam, tetap 108 jam. Hanya saja untuk tatap muka atau dalam mata pelajaran itu 72 JP dan berikutnya 36 JP itu untuk proyek. Nah, untuk proyek ini minimal 20% dari total per tahun diambil untuk berbasis proyek. Dan di sini ada sedikit perubahan tadi di TIK ya. Di TIK dimasukkan menjadi mapel wajib, ada 2 JP. Masing-masing proyeknya ini alokasinya adalah seperti ini. Cuman kalau kita gabungkan itu tidak ada perubahan dengan Kurtilas, tetap sama. Tetap sama. Contoh di sini yang paling sedikit proyeknya itu adalah matematika dan IPA ya, 20%. Diambilnya 20%. Yang lainnya ada 33, ada 21%. Untuk JP-nya sama semua, tidak ada perubahan. Nah, di sini ada sedikit, ada yang bintang 3 ini muatan lokal. Nah, muatan lokal di sini bisa dijadikan mapel atau hanya diajarkan melalui kegiatan proyek. Jadi ini opsional untuk satuan pendidikan bisa memilih mengintegrasikannya menjadi muatan lokal dalam mapel atau hanya diajarkan melalui kegiatan proyek. Ini diserahkan kepada satuan pendidikan. Dan ada hal sedikit lagi yang ada perubahan di sini, yaitu pilihan minimal 1 ini ya. Tentang seni budaya, kalau dulu seni budaya sama prakarya adalah mapel yang terpisah, sekarang di sini adalah termasuk mapel pilihan. Jadi pilih salah satu. Bisa seni musik, seni rupa, seni teater, seni tari, prakarya. Ini pilihannya ya, bisa kerajinan, rekayasa, budidaya, pengolahan. Nah, di sini
prakarya dan seni itu dipilih salah satu saja. Jadi kalau sudah milih seni berarti prakarya nggak ada. Kalau kita milih prakarya berarti seni nggak ada. Itu diserahkan kepada satuan pendidikan masing-masing. Bisa nanti tiap sekolah bisa berbeda-beda. Itulah struktur dari kurikulum sekolah penggerak. Intinya tidak ada perubahan alokasi waktu, hanya pembagiannya yang dipisah. Satu untuk tatap muka atau mata pelajaran, yang satu lagi untuk proyek. Contoh nih matematika, ada 5 JP semula, 4 JP untuk mata pelajaran, dan 1 JP dalam seminggu itu untuk proyek. Kalau di total dalam setahun tetap 180 JP dalam setahun. Itu adalah beberapa sedikit perubahan tentang struktur kurikulum di sekolah penggerak. Selanjutnya tadi sudah membahas tentang sekolah penggerak, kerangka kurikulumnya, terus struktur perubahan kurikulumnya. Nah, sekarang kita mengenal pembelajaran yang memerdekakan. Sebetulnya sekolah penggerak itu lahir, itu adalah menyesuaikan sesuai dengan filosofi pengajaran Ki Hajar Dewantara. Merdeka, yakni merdeka belajar, di sini R-nya double. Merdeka belajar itu sebetulnya adalah singkatan kepanjangan dari M-nya, mulai dari diri sendiri. E-nya adalah eksplorasi konsep, jadi penjabaran konsep. R yang pertama, ruang kolaborasi. Setelah menjabarkan konsep, eksplorasi, kita mau eksplor tentang konsep. Anak-anak berkolaborasi, ada ruang kolaborasi. R yang kedua, refleks terbimbing. Sebagai pendidik, kita nanti membimbing, merefleksikan setelah anak-anak memperoleh ekspor konsep dan kolaborasi. Guru membimbing, refleksi secara terbimbing. D-nya adalah demonstrasi kontekstual. Setelah melalui tahapan ini, anak-anak bisa mendemonstrasikan atau secara kalau sekarang bisa pakai virtual ya, bisa presentasi dan lain-lain. Selanjutnya E-nya adalah elaborasi pemahaman, dan yang terakhir KA adalah koneksi antar materi. Itu adalah kepanjangan dari Merdeka Belajar. Nah, biar kita lebih paham apa sih filosofi pengajaran dari Ki Hajar Dewantara, kita bisa menyaksikan video berikut ya. Sebelumnya saya stop share terlebih dahulu. Nanti kita lihat video tentang Ki Hajar Dewantara, pendidikan filosofi Ki Hajar Dewantara. Memperingati Hari Pendidikan Nasional yang diambil dari hari kelahiran Ki Hajar Dewantara. Melalui pendidikan, Ki Hajar berjuang melawan penjajah Belanda. Seperti apa ceritanya? Ayo teman-teman kita simak bersama. Ki Hajar Dewantara terlahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat pada tanggal 2 Mei 1889. Ia dibesarkan dalam lingkungan Keraton Pakualam di Yogyakarta. Ki Hajar sempat kuliah di Stovia atau Sekolah Dokter Pribumi. Kemudian ia bekerja sebagai wartawan di koran seperti Utusan Hindia dan Kaum Muda. Sejak muda, Ki Hajar berani menentang pemerintah kolonial Belanda. Bersama Daus Dekker dan Cipto Mangunkusumo, ia mendirikan Indis Partij pada tahun 1912 yang bertujuan mencapai Indonesia merdeka. Akibat kritiknya pada pemerintah Belanda, dalam tulisan Seandainya Aku Seorang Belanda, Ki Hajar diasingkan ke Pulau Bangka. Daus Dekker dan Cipto Mangunkusumo membela sahabat mereka, sehingga akhirnya 3 serangkai ini diasingkan bersama-sama ke negeri Belanda. Masa pengasingan di Belanda dimanfaatkan Ki Hajar untuk mendalami dunia pendidikan dan pengajaran. Pada tahun 1919, Ki Hajar kembali ke tanah air dan
terus mengkritik pemerintahan kolonial Belanda lewat tulisan-tulisannya. Akibatnya, ia pun sering keluar masuk penjara. Tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar mendirikan lembaga pendidikan taman siswa di Yogyakarta. Sejak saat itu, Suwardi Suryaningrat memakai nama Ki Hajar Dewantara. Anak-anak dari semua kalangan, baik ningrat maupun rakyat biasa, bisa bersekolah di taman siswa. Perguruan ini memiliki semboyan Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tutwuri Handayani. Artinya, di depan memberi contoh, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberi dorongan. Prinsip ini berlaku untuk semua pamong atau guru dan murid di taman siswa. Setelah Indonesia merdeka, Presiden Soekarno mengangkat Ki Hajar sebagai Menteri Pendidikan pertama. Semboyan Tutwuri Handayani pun hingga kini tetap dipakai dalam dunia pendidikan Indonesia. Kita Ki Hajar Dewantara. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memaparkan refleksi saya terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk membuat kita lebih memahami impian besar beliau untuk membawa anak Indonesia mencapai kemerdekaan belajar. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan di sini. Pertama, beliau berkata bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Pada hal ini, Ki Hajar membuat sebuah koneksi dua hal yang tidak terpisahkan antara pendidikan dan kebudayaan. Dua hal ini adalah satu kesatuan. Menurut Ki Hajar, untuk mencapai kebudayaan yang kita mimpikan, peradaban bangsa yang kita cita-citakan, pendidikan adalah fondasinya. Atau dengan bahasanya Ki Hajar adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Dengan kata lain, pekerjaan yang kita lakukan di pendidikan bukan saja pekerjaan untuk anak bersekolah, ujian hasilnya baik, dan lain sebagainya, tapi adalah pekerjaan untuk menjemput kebudayaan yang kita cita-citakan. Dengan kata lain, ini adalah pekerjaan untuk membentuk peradaban. Jadi ini peran yang sangat penting antara pendidikan dan kebudayaan. Dua-duanya adalah satu ikatan yang tidak bisa dilepaskan. Yang kedua, inti dari filsafat Ki Hajar Dewantara itu adalah perubahan. Dalam hal ini, bagi saya, analogi yang tepat untuk filsafat Ki Hajar Dewantara itu adalah seperti tata surya. Selalu bergerak, selalu tidak pernah berhenti dari waktu ke waktu, dia tidak pernah statis. Karena itu, bagi Ki Hajar, kebudayaan tidak boleh statis, harus terus bergerak. Dalam upaya pemeliharaan kebudayaan, bagi Ki Hajar, itu harus terus bergerak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jika kebudayaan itu terisolasi, kebudayaan itu akan menuju kehancuran. Pendidikan pun juga sama, tidak boleh statis. Pendidikan harus terus berubah, menjawab tuntutan zamannya. Karena sepertinya kalau dalam tata surya itu, kalau Bapak Ibu bayangkan, kalau planet itu berhenti bergerak statis dia, itu akan terjadi sebuah chaos, sebuah kekacauan. Dan itulah yang dilihat oleh Ki Hajar bahwa semuanya itu harus terus bergerak dan bergerak. Tidak pernah berhenti. Artinya perubahan adalah hal yang kekal, yang harus terus terjadi. Selanjutnya, planet-planet itu pun dalam tata surya tidak ada yang sama. Di sini terlihat keberagaman. Ada planet Merkurius, ada planet Venus, ada Bumi, ada Mars, dan seterusnya. Dalam melihat planet-planet ini, inilah yang kita juga tapi tidak bisa disamakan. Ketika kita melakukan pertukaran kebudayaan, itu bukan untuk menyamakan semuanya, tapi untuk menguatkan identitas dari masing-masing kebudayaan. Dan kebudayaan itu terus berputar dan terus nilai-nilai kemanusiaan. Dan ini yang menjadi hal yang esensi dari semua kebudayaan, dimanapun kebudayaan itu berada. Baik itu kebudayaan di Indonesia yang beragam maupun kebudayaan dunia yang juga sangat beragam. Esensinya menurut Ki Hajar adalah nilai-nilai kemanusiaan. Pendidikan pun juga sama. Anak tidak pernah ada yang sama. Dua anak kembar itu tidak pernah sama persis, bahkan kembar siam sekalipun. Fitrah dari penciptaan dari Yang Maha Kuasa itu adalah keberagaman. Menurut Ki Hajar, biarkanlah anak-anak itu memiliki keunikannya sendiri-sendiri. Ibarat planet-planet tadi, mereka bergerak dengan kecepatannya sendiri-sendiri. Kalau Bapak Ibu lihat di tata surya, Merkurius itu berputar sangat cepat, sementara mungkin planet Jupiter itu agak lambat berputarnya. Semua bergerak pada sumbu yang
yang sudah diatur dan menghamba pada nilai yang sama, yaitu nilai-nilai kemanusiaan. Nah, lalu apa yang kemudian menjadi relevansi pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap transformasi pendidikan yang sedang kita lakukan sekarang? Filosofi Ki Hajar adalah filosofi tentang perubahan, dan dalam hal ini ada 3 kerangka perubahan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah kodrat keadaan. Dalam melakukan perubahan, kita harus melihat kodrat keadaan yang terbagi 2. Pertama, kodrat alam. Yang kedua, kodrat zaman. Kodrat alam itu adalah terkait dengan alam tempat di mana masyarakat itu berada. Seperti yang digambarkan oleh Ki Hajar, kalau alamnya daerah pertanian itu berbeda dengan daerah pegunungan atau daerah pantai. Yang 2 musim itu berbeda dengan 4 musim dan seterusnya. Ki Hajar bercerita bahwa kalau orang Belanda melihat orang Indonesia itu boros, karena orang Indonesia alamnya sangat ramah sekali, jadi tidak pernah mungkin berpikir untuk masa depan yang terlalu jauh, karena alamnya selalu menyediakannya. Sedangkan orang Indonesia melihat Belanda itu pelit, tapi ini Belanda dibentuk oleh alamnya juga, karena dia harus hidup 4 musim, dia harus berhemat, karena nanti ketika datang musim dingin, tidak bisa lagi tumbuh atau pertanian tidak bisa bergerak. Jadi ini kodrat alam yang membentuk sebuah kebudayaan, kebiasaan sebuah masyarakat. Nah, lalu juga ada kodrat zaman, bagian kedua dari kodrat keadaan. Kodrat zaman ini berarti bahwa walaupun alamnya sama, seperti daerah Bandung atau daerah Semarang dan lain sebagainya, itu tidak pernah sama dari waktu ke waktu. Jakarta tahun 1950 berbeda dengan Jakarta tahun 2020, dan akan berbeda dengan Jakarta 2050 dan seterusnya. Masing-masing zaman itu memiliki tantangannya sendiri-sendiri. Pada saat ini tantangan kita adalah bagaimana menjawab revolusi industri 4.0 dan sebagainya. Percepatan revolusi teknologi ini sangat luar biasa, dan ini merupakan tantangan yang pada zaman ini sedang kita hadapi. Lalu yang kedua adalah prinsip melakukan perubahan. Kalau tadi kodrat keadaan, yang kedua ini prinsip melakukan perubahan. Di sini ada yang namanya azas trikon, kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Dalam melakukan perubahan, menurut Ki Hajar, kita harus melakukan sebuah dialog kritis dengan sejarah kita. Kita harus menjaga nilai utama dari masyarakat kita. Harus berakar pada identitas utama dari sebuah masyarakat. Jadi walaupun perubahan itu menjawab kodrat zaman, tapi nilai esensi budaya masyarakat itu harus tetap dipegang. Tapi juga harus ada dialog kritis sehingga bisa terus berubah. Jadi kontinuitas ini bisa terjaga dengan baik. Yang kedua, harus konvergensi. Maksudnya apa? Perubahan-perubahan yang kita lakukan itu harus menuju pada suatu titik yang memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Jadi, dalam konteks konvergensi ini, pendidikan itu harus memanusiakan dan memperkuat kemanusiaan kita. Yang ketiga, konsentris. Jadi, walaupun menuju pada nilai-nilai yang sama gitu, sumbu yang sama, tapi kita tetap harus menghargai keragaman yang ada. Karena kalau konsentris itu ibarat planet tadi, dia berputar sesuai dengan sumbunya, sesuai dengan orbitnya. Tidak bisa dicampur-campurkan. Karena itu, pendidikan itu harus menghargai keunikan. Karena itu juga, pendidikan itu harus memerdekakan. Biarkanlah masing-masing berputar pada sumbunya, beredar sesuai dengan orbitnya. Menurut kata Ki Hajar, pendidik itu ibarat petani. Petani itu dia bercocok tanam, dia memiliki banyak sekali misalnya bibit. Ada bibit padi, ada bibit jagung, ada bibit kedelai. Yang padi, tumbuhkanlah dia sebagai padi. Jangan menumbuhkan padi itu berharap menjadi jagung. Tidak akan pernah menjadi seperti itu. Dan jangan pula memelihara jagung dengan ilmu memelihara padi, nggak jadi tumbuh kembangnya jagung itu. Jadi masing-masing itu sesuai dengan kodratnya, dan itulah keragaman yang dihadapi oleh para pendidik dalam konteks kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga, apa yang berubah? Yang berubah di sini adalah budi pekerti. Maksudnya ini apa? Ada 2 kata di sini. Ada budi, ada pekerti. Budi itu, menurut bahasa Ki Hajar, itu ada 3 komponen, yaitu cipta, rasa, dan karsa. Cipta itu artinya pikiran, rasa itu perasaan, raga itu adalah kemauan, dan pekerti. Pekerti itu maksudnya tenaga atau raga. Dalam filosofi pendidikan Ki Hajar, ini harus seimbang terjadinya perubahan tersebut. Ada olah cipta, menajamkan pikiran, olah rasa, menghaluskan rasa, olah karsa, memperkuat kemauan, dan olahraga, menyehatkan jasmani. Sehingga pendidikan itu harus holistik, harus seimbang, tidak bisa timpang.
kalau pendidikan ini bisa kita lakukan dengan seimbang, menurut Ki Hajar, ini akan terjadi kesempurnaan budi pekerti yang membawa kita pada kebijaksanaan. Dengan kata lain, jika kita melakukan pendidikan yang seimbang, tumbuh kembang anak secara holistik, ini akan menghadirkan banyak insan-insan yang penuh kebijaksanaan. Sebaliknya, jika kita melakukan pendidikan dengan timpang, maka kita akan menciptakan masyarakat yang langka, bahkan mungkin hampa dengan kebijaksanaan. Pada akhirnya, semua disiplin ilmu harus menuju kepada kebijaksanaan. Dan relevansi yang kedua dari apa yang kita pelajari dari filosofi Ki Hajar Dewantara adalah keharusan untuk memandang anak dengan rasa hormat, berorientasi kepada anak. Jadi, apa tujuan pendidikan kita? Itu adalah murid, murid, murid. Jadi, menurut Ki Hajar, semua yang kita lakukan di bidang pendidikan dan para pendidik itu harus berorientasi penuh kepada murid. Dengan bahasa Ki Hajar, salah satu azas dari Taman Siswa, bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, tidak untuk meminta suatu hak, namun untuk berhamba pada sang anak. Kata-kata berhamba pada sang anak adalah sebuah analogi, tapi memiliki kedalaman nilai yang luar biasa. Bahwa Ki Hajar, seorang yang sangat ditokohkan, melihat bahwa berorientasi kepada anak ini adalah hal yang paling utama, paling esensial bagi kita para pendidik. Semoga refleksi singkat ini bisa menjadi sebuah inspirasi bagi Bapak Ibu semua, calon-calon guru penggerak yang saya banggakan. Terima kasih Bapak Ibu penggerak, salam bahagia. Nah, tadi demikian video yang disaksikan tadi ya bersama-sama. Jadi intinya adalah sekolah penggerak ini lahir karena mengikuti filosofi dari Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan itu adalah berorientasi kepada kebutuhan murid. Di mana kita setiap anak itu memiliki kebutuhan, memiliki keunikan tersendiri, sehingga kita sebagai pendidik bisa memberikan pengajaran sesuai dengan kebutuhan yang anak-anak kita butuhkan. Nah, dari situ bisa dilihat adanya tantangan-tantangan ya. Ada banyak tantangan, di sini saya tampilkan hanya 2 tantangan ya. Tantangan saat ini, cakupan materi terlalu luas, sehingga guru sulit melaksanakan pembelajaran yang mendalam atau deep learning. Perubahannya apa yang dilakukan? Perubahan pembelajarannya adalah pengurangan cakupan materi pelajaran dengan fokus pada materi-materi yang esensial, sehingga pembelajaran dapat dilaksanakan secara mendalam. Kalau di sini saya lihat dari capaian pembelajaran itu ada beberapa hal di SMP yang tidak diajarkan. Jadi ketika di SD sudah ada, di SMP hanya sebagai materi prasyarat aja untuk menyampaikan materi selanjutnya. Nah, tantangan berikutnya, pada saat ini capaian pembelajaran, kalau di Kurtilas ya disebut sebagai KI dan KD, kompetensi inti dan kompetensi dasar, memisahkan nilai pengetahuan, keterampilan, sikap, sehingga sudah dipahami guru sebagai satu kesatuan kompetensi yang utuh. Nah, sekarang di sekolah penggerak kurikulum operasional, capaian pembelajaran dirumuskan sebagai gambaran kompetensi utuh, sehingga mudah dipahami guru sebagai satu kesatuan. Nanti kita dalam asesmen tidak memisahkan antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap, tetapi sudah utuh include menjadi satu dalam capaian pembelajaran. Kalau dulu KI, KD, oh ini untuk keterampilan, untuk pengetahuan, nilai sikap gitu ya. Tetapi kalau di capaian pembelajaran semuanya kembali utuh jadi satu keutuhan, sehingga tidak membingungkan guru untuk melakukan penilaiannya, karena menjadi utuh kembali ya, jadi satuan yang utuh.
Nah, rincian rancangan pembelajarannya, capaian pembelajaran disusun per fase, 2-3 tahun ini rata-rata seperti itu. Ada sih satu fase yang 1 tahun di fase yang E, tapi sebagian besar 2-3 tahun untuk memberikan kesempatan belajar yang lebih fleksibel dan mendalam. Nah, capaian pembelajaran ditulis dalam paragraf yang merangkai pengetahuan, keterampilan, dan sikap terhadap ilmu pengetahuan yang dipelajari. Jadi, kalau kemarin KIKD itu terjabar itu ya, dijabarkan pengetahuan sendiri, keterampilan sendiri gitu kan. Tetapi kalau capaian pembelajaran dia ditulis dalam bentuk paragraf yang sudah di dalamnya sudah include ada pengetahuan, ada keterampilan, dan ada sikap. Nah, bicara tentang capaian pembelajaran, kita kenal dulu sedikit ya tentang capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran merupakan bentuk pengintegrasian kompetensi inti dan kompetensi dasar yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi yang meliputi sekumpulan kompetensi dan lingkup materi. Jadi nanti ini kalau kita suka nyebut KIKD nanti di kurikulum operasional atau sekolah penggerak ini disebutnya adalah capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh pusat, pemerintah pusat. Nah, capaian pembelajaran itu mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. CP, saya singkat CP ya. CP tidak lagi terpisah antara komponen sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi dia utuh satu kesatuan. CP akan menjadi acuan deskripsi keberhasilan anak dalam mempelajari sesuatu hal. Ini nanti sebagai capaian. Kalau ini anak sudah tuntas melihat dari CP-nya. Hal ini disesuaikan dengan tujuan untuk mengembangkan dan menguatkan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang merupakan salah satu komponen penting dalam pelaksanaan pembelajaran dengan paradigma baru. Selanjutnya, CP itu nanti dibagi menjadi 6 fase, dari A sampai F, ada 6 fase. Nah, kita SMP masuk ke fase D. Kelas 7 sampai kelas 9, ada 3 tahun ya, fase D. Kalau di sekolah penggerak, apa yang sudah dapat di fase A, fase B, fase C, tidak diulang kembali di fase D atau fase berikutnya. Jadi, kita hanya tinggal memakai apa yang sudah ada di fase sebelumnya sebagai materi prasyarat tentunya ya, untuk mengajarkan materi berikutnya. Ini ada 6 fase dalam capaian pembelajaran. Nah, saya akan memberikan contoh tampilan sedikit ya, tampilan contoh capaian pembelajaran. Perbedaannya dengan kurtilas yang kemarin. Ini SD saya ambil fase yang A. Kalau di samping sebelah kiri itu adalah KIKD ya, KIKD pelajaran bahasa Indonesia, di mana KIKD-nya sangat banyak dan terpisah-pisah, baik dari pengetahuan ataupun keterampilan. Sedangkan di sebelah kanan itu capaian pembelajaran, dia berupa narasi, paragraf. Ini bahasa Indonesia, menyimak, membaca, dan memirsa, berbicara, dan mempresentasikan, menulis. Ini udah gabung jadi satu, baik pengetahuan, keterampilan, ataupun sikap. Yang sekarang ya, pengganti KIKD-nya, capaian pembelajarannya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan dari gambaran sedikit tentang PSP, Program Sekolah Penggerak. Mudah-mudahan yang sedikit ini dapat terbayang ya, Sekolah Penggerak itu seperti apa, karena kami juga baru mau melaksanakan tahun ini. Dari saya, mudah-mudahan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau kesalahan, itu murni dari saya. Kalau ada kebenaran, datangnya dari Allah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Bu Yulia. Warahmatullahi wabarakatuh. Hebat, hebat. Mantap. Mantap. Boleh saya tambahkan nggak? Nah, silakan Pak Wayan.
Oh iya. Jadi Bapak Ibu guru keluarga besar Sumbangsih dan 41 untuk sekolah penggerak itu artinya kita harus merubah mindset sekarang. Biasanya kan susah tuh merubah mindset ya. Mindset pikiran kita itu harus kita rubah. Kita harus selalu tanamkan hal-hal positif dalam pikiran kita. Jadi diharapkan nanti anak pulang itu orang tua bertanya tidak lagi, tadi dapat nilai berapa? Tadi di sekolah ulangan dapat berapa? Tidak lagi begitu. Pasti pertanyaan orang tua itu harus berubah menjadi, tadi sudah belajar apa di sekolah? Sudah dapat apa? Nah, itu bukan nilai lagi. Jadi yang kalau saya tangkap tadi dari penjelasannya Bu Yulia itu, nilai akhir, nilai angka itu tidak begitu penting, tetapi proses mencapai tujuan pendidikan itulah yang penting. Itu menurut saya. Kalau saya rangkum dari penjelasan Bu Yulia tadi. Itu sedikit tambahan, mari kita rubah mindset kita, bahwa kita harus terus belajar. Tadi dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara di depan itu kita harus benar-benar bisa menjadi tauladan buat anak-anak kita. Ketika kita ada di tengah, kita mampu menggelorakan semangat belajarnya. Ya, dan kita ada di belakang, kita mampu memberikan dorongan-dorongan lebih semangat lagi. Terima kasih Bu Yulia, bagus sekali. Semoga semuanya menikmati dan dapat mengaplikasikan pembelajaran hari ini. Terima kasih. Lanjut. Masih di mute, Putri. Baik, sudah kedengaran suara saya? Ya, sudah. Ya, maaf. Jadi ilmu ini mudah-mudahan sangat bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai pendidik, dan kita akan selalu belajar dan terus belajar. Kepada Ibu Yulia, apakah boleh dibuka sesi pertanyaan? Silahkan Bu. Cuma nanti saya mungkin bantuan dengan teman-teman lain ya, kalau saya ada kekurangan nanti dalam menjawab. Ya, ya baik Bu Yulia, terima kasih atas waktunya. Baik, pada teman-teman terutama dari SMP Sumbangsih yang akan bertanya kepada Ibu Yulia tentang program sekolah penggerak, silakan saya beri kesempatan. Kepada Pak Aris. Ternyata Pak Aris mau bertanya, silakan Pak Aris. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bu Yulia atas pemaparannya mengenai program sekolah penggerak ini, yang kemungkinan kedepannya akan semua sekolah akan menjadi sekolah penggerak, walaupun beberapa nanti masih ya ada yang ditunjuk atau kemarin mengikuti seleksi ya untuk program sekolah penggerak dan akan mengimbaskan kepada sekolah-sekolah lain. Dan alhamdulillah kita menjadi SMP Sumbangsih menjadi kesempatan pertama ini di Raker di awal tahun pelajaran ini untuk sedikit mendapat pencerahan ilmu dan pengimbasan dari SMP 41 yang alhamdulillah akan memulai program sekolah penggerak ini untuk 3 tahun ke depan. Mungkin yang kami ingin tanyakan adalah terutama mengenai perubahan paradigma, terutama dari paradigma mengajar, cara mengajar. Karena tadi kan perubahan paradigmanya bukan hanya di kurikulum, bukan hanya di proses itu menjadi penting, bukan hanya angka-angka saja, tapi bagaimana cara kita mengajarkan anak, terutama dengan proses pusatnya adalah sekarang murid dan proyek ini. Karena mohon maaf Bapak Ibu semuanya, kami SMP Sumbangsih kemarin sebelum kita
libur itu melaksanakan pelatihan PTKMB dan ISB, yaitu pelatihan untuk membuka pelaksanaan tatap muka secara terbatas, dan di dalamnya lebih banyak diberikan materi mengenai merdeka belajar. Dan salah satunya adalah mengenai bagaimana perubahan paradigma kita, cara mengajar kita kepada anak-anak. Bagaimana kita lebih banyak melibatkan orang tua, melibatkan anak-anak, dan lain sebagainya. Nah, itu yang mungkin bagi kami agak sedikit kurang, karena kemarin singkat sekali ya, pelatihannya hanya singkat sekali, dan waktunya memang, ya mohon maaf karena memang kemarin sangat singkat sekali. Nah, ini mungkin belum esensinya atau pokok-pokoknya kami belum sempat paham sekali. Mungkin dari sini mungkin bisa ditambahkan mungkin dari Ibu yang teman-teman lain yang sudah mengikuti program sekolah penggerak, karena dari kami mungkin di sanalah di program sekolah penggerak materi-materi tersebut atau diskusi-diskusi tersebut dibahas secara lebih mendalam dibanding kami kemarin yang mendalami pelatihan secara singkat. Itu saja mungkin. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Yulia. Langsung aja ya Ya, Putri. silakan Ibu. Baik Pak Aris, saya jadi grogi nih sama Kepala Sekolah Sumbangsi. Saya akan mencoba untuk menjawab, mungkin nanti teman-teman bisa ngebantu yang lain ya. Kalau kami di Sekolah Penggerak ini juga baru mau melaksanakannya di tahun pelajaran ini. Nanti bulan Juli, insya Allah 12 Juli kita mulai belajar tahun ajaran baru ya. Kalau paradigma baru yang kita tangkap, kita terima selama pelatihan itu, tadi saya sudah paparkan, ada mata pelajaran dan proyek. Nah, mata pelajarannya itu tentang konten seperti biasa kita mengajar. Yang jelas hal yang baru yang kita harus laksanakan itu sebelum kita memulai pembelajaran, kita harus mengenal terlebih dahulu karakter anak-anak. Nah, untuk itu diharapkan para pendidik sebelum melanjutkan materi mengajar, itu kita lakukan yang namanya tes diagnostik awal. Nah, di sini tes diagnostik itu ada 2 kategori, kognitif dan non-kognitif. Untuk yang non-kognitif itu kita bisa bekerja sama dengan BK, dengan guru bimbingan konseling ya, untuk mengetahui gaya belajar siswa, untuk mengetahui sosial budayanya, karakternya, apa yang disukai, apa yang diperlukan, yang dibutuhkan anak-anak gitu ya. Apalagi di masa pandemi seperti ini, itu akan lebih menarik ketika kita memberikan pembelajaran sesuai dengan keinginan anak. Sebagian besar anak misalkan ya, karena kita kelasnya kelas besar ya, kita tidak untuk menyesuaikan secara keseluruhan, memang itu agak terkendala karena kita kelasnya kelas heterogen, bukan homogen, sehingga kita meminimalisir hal-hal yang yang tidak diinginkan ya, istilahnya kita memenuhi kebutuhan anak. Kita mengadakan tes diagnostik awal. Kalau kami kemarin sudah berdiskusi dengan beberapa pengajar kelas 7 yang sudah mengikuti pelatihan juga, Pak, bahwa untuk mengadakan tes diagnostik, karena kalau kita mengadakan permapel secara pribadi, itu akan membutuhkan banyak waktu, sedangkan waktu kita kan sudah dibagi ya, antara untuk mata pelajaran dengan proyek. Kita berdiskusi memutuskan bahwa nanti kita bekerjasama dengan BK untuk setiap non-kognitifnya nanti guru BK yang akan melaksanakan, bisa berupa angket untuk melaksanakannya, bisa berupa icon smiley atau beberapa gambar-gambar untuk mengetahui gaya belajar siswa ya. Nah, untuk kognitifnya nanti kita akan memberikan beberapa soal tiap mapel, kita jadikan satu. Nanti kita adakan tes secara
bersamaan ya, secara bersamaan kepada siswa kelas 7. Nanti hasilnya baru kita kita olah untuk mengetahui apa sih yang diperlukan anak-anak dan karakteristik anak. Setelah kita olah, kita juga diskusi. Nah, kalau di kelas sekolah kolaborasi ini, sekolah penggerak ini, kita memang harus sering duduk bersama antara semua pengajar, mapel ya, semua mapel duduk bersama untuk berdiskusi, terutama nanti dalam menentukan proyek untuk anak-anak kita diskusikan dengan matang ya, karena biar tidak memberatkan anak dan bisa tercapai tadi beberapa profil pelajar Pancasila untuk pengembangan kompetensi dan karakter. Jadi intinya sebelum kita mengajar, kita lakukan tes diagnostik awal dua tipe ya, kognitif dan non kognitif. Selanjutnya kita baru memasuki pembelajaran. Setelah itu untuk penilaian asesmennya selain diagnostik tetap ada formatif dan sumatif. Tapi fokus kita adalah di formatif untuk ngecek capaian pembelajaran yang sudah tercapai bagian mana gitu. Mungkin ada yang mau menambahkan teman-teman nih dari pertanyaan Pak Aris. Silakan kalau dari teman-teman Bu Yila mau menambahkan. Bagaimana Pak Aris? Sudah bisa diterima jawabannya? Sudah jelas? Saya tambahkan sedikit, Bu. Iya, silakan Pak Wayan. Ya, jadi memang teorinya memang seperti itu, tapi memang prakteknya tidak semudah seperti kita membaca teorinya gitu. Untuk itu kita harus merubah mindset dulu. Nanti lama-lama kita akan terbiasa gitu. Jadi artinya dalam belajar ini kita lebih banyak memberikan peluang kepada siswa agar aktif di dalam tutur. Kalau dia sedang menjawab, kita tidak perlu memberikan komentar, oh itu salah, nggak usah. Tapi kita mengatakan itu salah dengan bahasa yang lain gitu loh. Seperti misalnya begini, ada mungkin pertanyaan gitu, anak menjawabnya bahwa ayam itu bisa ada karena ada telurnya gitu. Terus bagaimana menurut kamu gitu kan? Dia menjelaskan lagi. Oh iya, ayam itu harus pertama sudah besar dulu, dia ada induk lainnya, kemudian dia sudah besar, dia bisa kawin dengan ayam pejantan, lalu dia bertelur gitu misalnya. Anak menjelaskan, ada yang menjelaskan seperti itu benar, runtut, tapi kadang ada yang menjelaskan salah gitu. Tapi ketika anak menjelaskan salah, kita jangan bilang, itu salah, tidak benar gitu. Jangan, tapi cukup kita katakan, iya, bagus jawaban kamu, tapi itu kurang tepat gitu, misalnya gitu. Jadi memang mempraktekkan ini tidak semudah teorinya, Pak Aris. Jadi kita harus terus menggali, terus belajar, terus bertanya. Kuncinya kita jangan kalah dengan Raja Hastinapura Destrarata, Raja Hastinapura yang buta. Raja Hastinapura Destrarata itu buta, tapi dia bisa tahu semua seluk-beluk kerajaannya. Kenapa? Karena Destrarata rajin bertanya. Di zaman sekarang ini banyak orang yang tidak buta, tetapi buta. Kenapa? Karena tidak mau bertanya. Nah, pancinglah kemudian anak untuk rajin bertanya. Itu sedikit penegasan aja. Tadi yang disampaikan oleh Bu Lia udah bagus sekali, sudah benar. Terima kasih, Bu. Terima kasih Pak Wayan sudah menambahkan, semakin jelas kita menerima ilmu hari ini. Baik, apakah ada yang mau bertanya lagi?
teman-teman saya dari Sumbangsih, ada yang mau ditanyakan? Mumpung ada pakarnya mengenai program sekolah penggerak ya Bu Yulia. Bukan pakar, Bu, baru mau. Baru mau menggunakan. Lebih duluan daripada kami. Iya, betul. Hanya lebih dulu saja. Semuanya Baik. pakar, asal Ya, Pak. mau. Semuanya pakar, asal mau. Iya, Iya, betul Pak, Pak semoga, Wayan. Pak. Karena prinsipnya di mana ada kemauan yang luar biasa, di situ pasti ada jalannya. Tetapi Insya di Allah, mana Pak. tidak ada kemauan yang luar biasa, di situ pasti banyak alasannya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, cukup Bapak Ibu semuanya. Ya, memang semoga kita semua akan menjadi sekolah penggerak ya. Dan nanti akan bermanfaat bagi seluruh pendidikan di negara Indonesia. Terima kasih Ibu Yulia Cyril Artia SPD atas ilmunya. Bapak Ibu, kita tiba waktunya break, istirahat. Kita kembali ke tempat masing-masing ya Pak Aris ya. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Leli, Bapak Wayan, Ibu Metrin, dan teman-teman di SMP Negeri 41 sudah berkolaborasi dengan kami. Semoga kita dapat berkolaborasi pada kegiatan-kegiatan berikutnya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Ibu Yulia Cyril Artia yang telah mentransferkan ilmunya kepada kami semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Usul Bu, kita foto bareng dulu nggak nih? Oh iya, ada sesi foto bersama ya. Senyum. Diharapkan semua membuka kamera. Kalau kita adalah di Indonesia, daerah begitu mendengar nama Al-Azhar, terlepas belakangnya apa, itu orang kita. Sudah, terima kasih Bapak Ibu. Sampai bertemu pada kegiatan berikutnya. Untuk rekan-rekan dari SMP Sumbangsih, kita istirahat 15 menit dan akan lanjut ke materi kedua oleh Ibu Fitri Septiani. Ya, untuk teman-teman saya dari SMP 41, kita live dari ruang Zoom karena atas fasilitas yang diberikan kepada kami pada hari ini, khususnya kepada Bapak Aris yang telah berkolaborasi dengan SMP 41. Izin dia semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kawan-kawan dari SMP 41. Izin live. Izin live ya. Izin live.
Yang udah nggak nyium wangi kopi itu lagi. Biasanya kan gunting yang dikit, aku yang menikmati wanginya. Tapi kalau buatin kan aku nggak bisa ya perutnya ya. Perutnya nggak bagian. Tanda kalau sehat banget, tapi sehat banget. Bayang-bayang ya Pak. Bawa aja. Nggak enak kalau di sini ya. Kamu nggak ada radiasi. Ini Buhanan Siliana nggak ada orangnya kali itu. Masih ada tuh. Nggak keren dia. Itu Juliana. Buhana, kalau ini ada tuh Julia Udia. Udah langsung. Benua. Takut banget dia Benua. Halo, halo. Kemarin itu loh kayak anak gede duduk di meja. Meja di kursi coklat itu. Benua. Benua ganteng. Ben.
Ya, Pak, ada sih. Yang suara cek satu. Cek satu. Cek satu. Cek satu. Cek satu. Cek 1, 2.